Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing pengalaman di forum Hall Talk ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semua. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana juga tadi disampaikan terkait dengan upaya kita untuk bisa menuju kepada kematangan dalam transformasi kesehatan khususnya di bidang teknologi informatika di kesehatan. Pada kesempatan ini mohon dilanjut terkait dengan pengalaman kami mengelola di Jawa Timur. Saya kira Bapak Ibu, kita semua sudah juga cukup memahami terkait dengan amanah untuk mengelola program kesehatan, sistem kesehatan, untuk khususnya pada konteks informasi kesehatan ini menuju pada digitalisasi dengan segala kelebihan-kelebihannya, sehingga dia urgen untuk bisa kita ambil, baik itu dari aspek kesesuaian dengan regulasi, dari aspek efisiensi dan efektivitas, juga tentu juga dalam rangka untuk mengikuti arus global dan sekaligus juga kebutuhan masyarakat sesuai dengan segala karakteristik masyarakat modern. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini saya kira tidak perlu ya, jadi hanya sebagai ilustrasi saja betapa efisiennya manakala kita menggunakan elektronisasi jika dibandingkan dengan konvensional. Lanjut. Nah, pada kisaran 5 tahun yang lalu kami sempat mengidentifikasi tentang proses menghimpun dan melakukan satu pertanggungjawaban terkait dengan kinerja kita, ya, apakah itu dalam konteks evaluasi maupun dalam konteks penilaian. Terkesan kita masih pada ego terfragmentasi pada unit masing-masing, sehingga boleh jadi ini juga bagian dari yang kurang efektif atau juga kurang efisien terkait dengan pemantauan terhadap ukuran kinerja pembangunan kesehatan. Ini gambaran sekian tahun yang lalu berkaitan dengan upaya konvensional menuju kepada elektronisasi, akan tetapi elektronisasi itu pun juga masih ada tantangan karena masing-masing masih terfragmented gitu. Lanjut. Nah, ini ilustrasi yang dimiliki oleh Jawa Timur. Nah, selanjutnya pada era tahun 2019-2020, kami juga telah mencoba dan kemudian kita lihat pada perkembangan terbaru dengan transformasi sistem informasi kesehatan ini rasanya sudah akan semakin seiring dengan apa yang diberikan sebagai kebijakan di tingkat nasional, yakni dengan adanya platform Satu Sehat dengan segala rinciannya masing-masing. Tentu kita pada tempo hari juga sudah melihat langkah-langkah yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan satu data dan seterusnya, dan yang terakhir pada hari-hari ini kita semua masuk kepada era platform Satu Sehat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira sebagai ilustrasi sekilas tentang sumber daya yang kita butuhkan, sumber daya yang perlu mendapatkan perhatian, baik itu secara sistem, jadi kita ada operator yang membutuhkan usernya di tingkat fasilitas, kemudian membutuhkan SDM dan juga membutuhkan tenaga serta sumber daya yang lain, di mana di sini perlu ada satu media yang kita gunakan untuk bisa mendata, bisa mengkomunikasikan, dan sekaligus juga bisa mensinergikan dari seluruh sumber daya yang ada melalui sistem informasi kesehatan tersebut. Lanjut. Nah, ini bagian dari bahasan-bahasan yang ada di dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya kita juga perlu petakan ya, dalam stakeholder dalam sistem informasi kesehatan, rasanya kita juga nanti akan punya pengalaman yang variatif antara satu dengan yang lain, yang sekaligus ini juga bagian dari yang perlu sharing. Barangkali ada di lokasi tertentu itu bisa kita ambil sebagai inspirasi. Nah, pada kesempatan ini mungkin bisa kita identifikasi salah satu yang tidak boleh ditinggalkan
karena kewenangan utama di dalam sistem informasi, dalam teknologi informatika itu ada di Kominfo, maka kita juga terus menjalin hubungan ke sana. Selain tentu di tingkat pusat dan daerah pada instansi teknis, yakni berkaitan dengan kesehatan, dan juga Bapak Ibu sekalian tersebarnya jejaring dan sekaligus jajaran kesehatan mulai dari tingkat layarnya tambah sesuai mau. Itu Bapak Ibu sekalian, selain nanti mungkin di tingkat internal pada masing-masing jenjang itu juga perlu mendapatkan perhatian. Katakanlah di tingkat kabupaten, berarti antara unit satu dengan yang lain, antara seksi satu dengan yang lain, antara program satu dengan yang lain, itu juga perlu ada di manage dengan baik. Lanjut. Ini Bapak Ibu, saya kira dari Kementerian Kesehatan telah membuat kerangka konsep untuk konteks satu sehat dengan ekosistem data kesehatan, sehingga kita harapkan masing-masing itu bisa memberikan peran. Satu hal yang penting bahwa kita mungkin terutama dalam forum ini adalah yang bergerak di bidang kesehatan, kira-kira kita juga perlu untuk melihat seberapa banyak dan seberapa variasi dari fasilitas kesehatan. Nah, ini semua diharapkan bisa memberikan ukuran yang terbaik di dalam kinerja kita. Selain itu, Bapak Ibu juga memperhatikan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus juga sebagai sasaran untuk mewujudkan kesehatan, maka di situ juga perlu diajak untuk memberikan kontribusi dan sekaligus juga diajak untuk berpartisipasi, sekaligus dialah sebagai subjek, maka dia pun juga harus mengetahui. Maka di sini ada satu kebijakan untuk adanya satu sehat mobile dan yang nanti diharapkan masyarakat pun bisa mengakses data kesehatan pribadinya. Nah, ini saya kira ini yang telah digambarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan. Selain juga tentu membahas yang jejaring yang juga ikut menentukan, yaitu misalnya dalam konteks laboratorium maupun juga perusahaan-perusahaan yang terkait di bidang kesehatan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kami informasikan, era tahun 2019 kami telah mencoba memiliki satu roadmap pada kisaran 5 tahun begitu. Harapan kami saat itu banyaknya aplikasi yang ada di unit-unit fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas, itu macam-macam bentuknya. Dan kemudian kami terinspirasi supaya kami bisa mendapatkan real time dan data itu valid, ya, dan secara langsung otomatis kami punya yang namanya center view. Yang di situ kami ada semacam alat yang bisa menarik database dari masing-masing puskesmas. Dan sampai dengan saat itu kita awali di beberapa kabupaten, mulai 5, 7, 9, dan seterusnya. Harapan kami waktu itu pengen supaya data kunjungan ke puskesmas itu secara otomatis bisa dibaca secara individual maupun secara agregat, itu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Setelah itu kami waktu itu berkeinginan untuk tahap kedua itu menghubungkan dengan rumah sakit. Di beberapa rumah sakit kami memulai mencoba waktu itu 2019-2020, akan tetapi dengan adanya pandemi sehingga sempat terhenti. Ya. Jadi seperti itu sehingga di tingkat rumah sakit kami belum bisa melanjutkan karena resources kami banyak bekerja untuk penanggulangan COVID pada tahun 2020 sampai dengan 2022-2023 ini, sehingga kami merasa dari roadmap yang kami susun ada sedikit hambatan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu silakan ya. Dari center view itu Bapak Ibu sekalian, kami mencoba ada beberapa data individu yang kami rekam, baik itu misalnya jenis kelamin, umur, kemudian juga cara bayar, dia pembiayaan dari mana, apa bentuknya, lalu kemudian juga berkaitan dengan diagnosis yang ada. Dari situ Bapak Ibu sekalian kita mencoba meminta terkirim dari masing-masing puskesmas itu masuk di tingkat provinsi di center view. Termasuk Bapak Ibu sekalian saat itu juga kita hubungkan dengan Piker supaya kami juga punya bargaining, sehingga mohon maaf ya kalau hanya Piker saja itu boleh jadi nanti
Ya, semua data ada di BPJS, tapi kami tidak punya rekaman. Makanya kami juga terdorong untuk sama-sama memiliki dan kemudian antara piker tidak ngentre 2 kali, sehingga teman-teman yang memiliki aplikasi di tingkat puskes itu juga aplikasinya terhubung dengan piker secara langsung sekali entry dan sekaligus kami pun juga sudah bisa melihat di tingkat provinsi. Lanjut. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu memang berkembang. Tahun 2019 itu kira-kira sekitar 30-40% dari 970-an puskesmas itu, sehingga sekitar 60%, dan saat ini insya Allah sudah sekitar 600 sekian itu puskesmas yang terupload data individu dari semua kunjungan setiap hari. Meskipun mungkin berbeda dengan yang nanti berkembang dengan yang sekarang ini, kami punya alat tarik secara otomatis itu setiap hari dengan cara kami bagi secara waktu. Ya, jadi sehingga mungkin real time-nya adalah berjenjang dalam waktu beberapa jam begitu, karena kami urutkan supaya tidak terjadi penumpukan atau tabrakan di dalam mengirimkan data tersebut secara otomatis. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran adalah dengan adanya regulasi kebijakan. Lanjut. Nah, ini beberapa dari kabupaten kota kita pantau setiap mulai tahun 2010 kami memang sudah mencoba untuk infrastruktur kepemilikan, namanya kami punya yang namanya peta sistem informasi. Jadi kita memetakan dari tahun ke tahun, setiap tahun sejak 2010 itu hardware-nya seperti apa di tingkat puskes, kemudian SDM-nya, aplikasi yang dimiliki, jenisnya seperti apa, itu kami pantau dari hari ke hari, dan insya Allah sampai sekarang pun juga sudah bisa kita identifikasi. Lanjut. Nah, ini beberapa hal, ya maaf, ini beberapa laporan yang bisa kami sampaikan, perkembangan seperti apa untuk masing-masing dari kabupaten kota itu mengirimkan data di tingkat provinsi dari seluruh kabupaten 38, dan sekarang mungkin baru sudah hampir 90-an% itu yang sudah terhubung dengan center view. Lanjut. Ini berikutnya kami Bapak Ibu sekalian dengan kebijakan yang terbaru Satu Sehat, kami mencoba untuk bagaimana tiap-tiap kabupaten yang memiliki aplikasi dan kemudian sudah terhubung dengan center view itu juga bisa dihubungkan dengan aplikasi dalam sistem Satu Sehat. Nah, mungkin sedikit perbedaannya waktu itu kalau di tingkat di center view itu tidak secara otomatis saling bertukar, tergantung kesepakatan begitu. Saya kira lebih ke arah grabber kami menarik, tapi saya kira dengan Satu Sehat ini ada interoperabilitas sehingga saling bertukarnya bisa. Itu yang kami garis bawahi, interoperabilitas database ya. Mungkin nanti akan kami sampaikan di poin berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang beberapa kabupaten yang sudah terkoneksi atas bantuan beberapa pihak. Nah, ini Bapak Ibu, skema yang kami usulkan dan kami rencanakan di tahun 2023 sampai 2024. Harapan kami yang namanya center view yang sudah kita biayai dan mendapat apresiasi dari KPK saat itu, karena KPK menginginkan juga waktu kita forum tanya jawab dengan banyaknya aplikasi yang dari Kementerian Kesehatan, kita juga menampilkan ini loh, kami punya yang terintegrasi untuk bisa ngelihat. Nah, waktu itu beliau dari KPK itu melihat kalau ntar pengadaan yang ada di kabupaten kota terkait dengan obat dihubungkan dengan diagnosis dan obat yang diberikan itu cocok apa enggak itu, sehingga beliau menginginkan untuk didorong center view itu terus bisa dikembangkan, dan sempat beberapa forum begitu dia ikut mendampingi kita ya untuk waktu bertemu dengan pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu nanti mungkin bisa kalau dibutuhkan bisa tanya jawab. Nah, poin yang ingin kami sampaikan pada center view dan Satu Sehat ini, kami berharap di interoperability layer ini center view bisa juga ikut mendapatkan data dari seluruh variabel yang ada dikirimkan ke dalam Satu Sehat, baik itu di tingkat puskesmas ataupun di klinik, di lab ataupun di rumah sakit. Sehingga kami pun juga bisa bertukar dan kami pun bisa
mengambil kepentingan kami untuk menghubungkan antara database individu tersebut. Jadi kami sekali lagi mungkin berharap untuk tidak diberikan hanya sekedar dashboard saja di dalam satu sehat. Karena kalau itu berarti mati, kami hanya bisa membaca hasil agregat. Tapi kami ingin mungkin dalam forum ini juga bisa memberikan rekomendasi. Keinginan Jawa Timur adalah supaya database itu bisa kami akses di tingkat provinsi, ya, baik kabupaten kota yang kami miliki itu terutama, sehingga ada pertukaran di antara kita, sehingga kami pun membutuhkan nanti tentang laporan-laporan, format laporan yang mungkin belum terfasilitasi di dalam dashboard tersebut ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Mungkin beberapa slide lagi, saya kira ini. Jadi seperti ini gambarannya, jadi kita pengen supaya terhubung di sisi kanan itu plan kita. Lanjut. Ya, jadi kami masih di tingkat puskesmas saja. Nah, dalam pengembangan ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang perlu mendapat garis bawah gitu ya. Jadi kita konteks stakeholder ini ternyata penting ya dari pusat lintas sektor itu kemudian OPD yang terkait ya dengan mitra itu supaya bisa saling mendorong. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, apabila teman-teman di tingkat kabupaten kota memiliki vendor atau kerjasama dengan pihak ketiga, maka itu juga satu hal tersendiri yang perlu untuk di-manage supaya mereka betul-betul bersedia untuk bersama untuk bertukar tentang data-data yang telah dikumpulkan. Karena kami punya pengalaman 2019 sampai 2000 sekian itu untuk minta database kami hubungkan dengan miliknya aplikasi yang ada di pusat supaya teman-teman tidak ngentri 2 kali, itu juga ada hambatan. Ini karena juga salah satunya dengan pihak ketiga yang vendor tadi. Ini juga perlu menjadi perhatian buat kita. Nah, yang perlu tentu Bapak Ibu adalah konteks untuk kolaborasi ya antara satu dengan yang lain, dan ini secara teknisnya tentu harus ada saling memahami, mengkomunikasikan, dan kemudian juga ada koordinasi yang baik kalau perlu dibuat tim seperti itu sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan. Nah, dengan demikian insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang jadi tantangan berikutnya adalah dashboard yang mudah dibaca oleh para pengambil keputusan atau yang membutuhkannya sesuai dengan tingkat data yang dimiliki. Tentu juga disesuaikan dengan infografis yang mudah untuk para pimpinan atau mereka yang membutuhkan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa kami sampaikan terima kasih. Saat ini Jawa Timur juga sedang didampingi oleh USAID dan juga CISU yang mensupport kami. Satu hal yang penting rasanya kalau kita dari konteks SDM dan kompetensi itu perlu ditambah, karena boleh jadi jumlah dari tenaga yang diberikan oleh pemerintah kepada kita itu perlu dirasionalisasi dengan analisis beban kerja dan kemudian background kompetensi yang dimiliki dan jumlahnya berapa. Itu saya kira juga menjadi tantangan tersendiri supaya tidak terjadi mutasi dan kekurangan ambil comot karena kebetulan, tapi ini benar-benar karena didesain. Ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita. Saya kira itu, mudah-mudahan slide-nya sudah cukup dan tepat, mudah-mudahan 20 menit, 19 menit yang disediakan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Dr. Ibnu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.